محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Al-Qanaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, mari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia-Nya kepada kita, atas nikmat yang luar biasa besarnya Allah curahkan kepada kita, sehingga pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama hadir, dipertemukan oleh Allah di majelis ini, di tempat ini, di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan baik, sehat walafiat. Alhamdulillah, semua sehat Bapak Ibu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa terus menambahkan nikmat-Nya kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam dari senantiasa kita sampaikan, kita sanjungkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok suri tauladan kita, panutan kita, uswatul hasanah, contoh terbaik dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti beliau, melaksanakan sunnah-sunnah beliau, dan kita berharap semoga kelak yaumil qiyamah kita semua mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, mohon izin pagi hari ini saya silaturahim di ini diundang Pak Kuyanto. Pak Kuyanto sudah kenal saya belum Bapak Ibu? Oh belum, gak kenal saya. Nama saya Muhammad Mujari. Muhammad Mujari. Silakan Bapak Ibu. Muhammad Mujari. Jangan dibalik. Kalau dibalik jadi jarimu. Sekarang tinggal di Pondok Pesantren Miftahul Najah di Dusun Beringin, Trihanggo, Gampeng, Sleman, Yogyakarta. Alhamdulillah, pagi hari ini insyaallah kita silaturahim. Kenal Bapak Ibu pesantren pertama aja? Kau terkenal? Ibu pesantren dengan semua. Berdirinya almarhum Ustaz Didik Purwodarsono. Kenal? Oh kenal ini. Ya, kalau terkenal. Kalau ini santri nih, sekaligus mantu nih. Mantu. Alhamdulillah, ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, setiap hari, setiap pagi kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa bertebaran di muka bumi. Fantasyiru fil ardh. Salah satu tujuannya adalah mencari rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia betul. Ada yang pergi ke kantor, ada yang pergi ke pasar, ada yang pergi ke perusahaan, pabrik, ada yang pergi ke sawah, ke ladang, ke laut, macam-macam. Tujuannya apa? Mencari rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu bentuk rezeki yang paling sering dicari oleh kebanyakan kita adalah al-malu, harta. Apa itu? Harta benda, duit, ya betul? Duit, harta benda. Meskipun rezeki itu jenisnya sangat banyak, tidak hanya harta, tidak hanya uang, tidak hanya materi. Sehat itu rezeki, senang itu rezeki. Bahkan kita bisa faham ilmu itu juga rezeki. Sebagaimana doa kita, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan rezekikan aku faham ilmu. Berarti faham ilmu itu rezeki.
kita beda-beda. Satu pengajian ada yang pahamnya sedikit, ada yang banyak. Biasa, itu rezeki. Ini benar. Jadi kan biasa banyak atau sedikit. Alhamdulillah, disyukuri. Yang penting berkahnya di sedikit. Bahkan kita bisa mengikuti yang hak, menjauhi yang batil, itu juga rezeki. Sebagaimana doa kita, Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, tunjukkanlah kepadaku bahwa yang benar itu nampak benar, dan berilah rezeki kepadaku untuk bisa mengikutinya. Berarti mengikuti yang benar, yang hak, itu juga rezeki. Wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepadaku bahwa yang batil itu nampak batil, dan berilah rezeki kepadaku bisa menjauhinya. Berarti menjauhi kebatilan, menjauhi yang buruk, itu juga bagian dari rezeki. Jenisnya sangat banyak. Tapi kalau kita fantasyiru fil ardi, bertebaran di muka bumi, paling banyak tujuannya mencari rezeki yang materi. Apa? Materi, harta. Maka pertanyaan yang mungkin harus kita renungkan, apakah harta yang telah kita kumpulkan nanti akan ikut bersama kita sampai di surga atau tidak? Loh, itu harta yang telah kita kumpulkan, apakah ikut bersama kita sampai ke akhirat atau tidak? Ini pertanyaan. Sampai ke surga atau tidak? Bapak Ibu pengen ke surga atau pengen ke neraka? Surga. Kira-kira nanti di sana itu kita harta kita yang kita kumpulkan selama ini kita bawa semua atau tidak? Kira-kira dibawa betul Bapak Ibu? Enggak dibawa? Bisa ya, bisa tidak. Karena dohirnya, faktanya, kalau orang meninggal dunia, harta yang ada ditinggal, yang masih tersisa ditinggal. Maka kata Rasulullah itu kan, ketika si mayit meninggal dunia, si mayit dibawa ke alam kubur, ke kuburan itu akan diikuti 3 hal, kata Rasulullah. Yatba'ul mayyita salah satu, kata Rasul. Apa itu? Maluhu wa ahluhu wa amaluhu. Hartanya, keluarganya, dan amalnya. Fayarji'u isnan. Yang 2 balik kanan, gak mau menemani terus. Apa yang balik kanan? Hartanya dan keluarganya. Jadi keluarganya ikut, anaknya, istrinya, kerabatnya sampai kuburan. Setelah dikubur, pulang. Pulang. Meskipun dulu saat hidup itu pengen hidup sehidup semati gitu ya. Kalau sudah mati nggak pengen bareng. Hartanya juga ikut, mobilnya ikut ngantar, motornya ikut ngantar gitu ya. Sampai di kuburan balik kanan juga. Wa yabqa wahidun, kata Rasul. Yang kekal bersamanya, yang ikut terus nggak pulang adalah amaluhu. Apa? Amalnya. Makanya kata kuncinya. Sehingga supaya kita bisa membawa harta kita sampai bisa menemani kita, maka harta itu harus menjadi amal soleh. Menjadi amal soleh. Karena hakikatnya harta yang kita miliki, harta yang akan bermanfaat bagi kita, itu hanya yang kita jadikan 2 hal. Yang pertama dijadikan nafkah, yang kedua dijadikan sedekah. Cuma 2 ini. Selain ini bukan milik kita. Yang dijadikan nafkah untuk dimakan, diminum, dipakai, dibuat rumah, itu yang milik kita, yang bermanfaat bagi kita maksudnya. Yang kedua untuk sedekah, itu yang bermanfaat bagi kita. Sebagaimana disampaikan Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW pernah bersabda, riwayat Muslim, qala ibnu Adam, anak cucu Nabi Adam berkata, mali.
Semua itu yang aku kumpulkan itu adalah milikku. Semua itu yang aku kumpulkan adalah milikku, kata anak cucu Anda, kata kita. Maka kemudian Rasul mengatakan, wa halaka min malika illa akalta fa afnaita aw labista fa afnaita aw labista fa ablaita aw tasaddaqta fa aghaita. Padahal yang menjadi harta kita, yang jadi milik kita adalah apa yang kita makan kemudian habis, apa yang kita pakai kemudian jadi usang, dan apa yang kita sedekahkan kemudian menjadi simpanan. Inilah yang menjadi milik kita, artinya yang bermanfaat bagi kita, yang kita makan, yang kita pakai, yang kita sedekahkan. Yang kita makan, yang kita pakai maksudnya yang kita nafkahkan, yang jadi nafkah. Sehingga pastikan ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita punya harta kemudian kita jadikan nafkah, harus bermanfaat bagi kita untuk urusan dunia dan urusan akhirat. Gitu berpahala. Kalau masih sisa digunakan untuk nafkah, kok masih sisa berlebih gitu ya, maka jangan lupa disedekahkan, jangan disimpan semuanya. Karena yang disimpan itu belum tentu milik kita. Milik siapa bapak? Nggak tahu. Disimpan, nggak ngerti mau disimpan. Bukan berarti nggak boleh nyimpan, boleh. Tapi ada yang dijadikan apa? Simpanan kita abadi di akhirat, yaitu yang disedekahkan, baik wujudnya wakaf, infak, sedekah, macam-macam lah pemberian kepada orang yang membutuhkan. Itu adalah yang menjadi milik ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah. Maka pastikan kalau kita punya rezeki, punya uang, punya harta, kita gunakan menjadi nafkah untuk makan. Pastikan saat makan itu jadi pahala. Sakit betul. Saat makan jadi pahala. Bisa makan bermanfaat bagi dunia kita, kenyang, sehat, bisa beraktivitas, nggak lemes gitu. Itu manfaat dunia. Tapi jangan lupa ada yang bisa mengalirkan pahala. Kalau makan dapat pahala. Bagaimana caranya makan supaya dapat pahala? Niatkan itu atas perintah Allah untuk ibadah. Makan itu ibadah. Kulu washrobu wala tusrifu, kata Allah. Makanlah kalian, minumlah kalian, tapi jangan berlebihan. Berarti hukum aslinya makan itu apa Bapak? Wajib atau haram atau sunnah atau mubah? Mubah. Kenapa? Ada kulu, ada wala, perintah sekaligus larangan muncul di situ. Berarti apa? Berarti aslinya mubah. Mubah itu bisa jadi wajib, bisa jadi haram, bisa sunnah gitu ya. Itu mubah. Kapan wajib? Makan itu. Kapan tuh makan itu wajib? Kapan makan itu jadi wajib? Kalau ketika kita tidak makan terus mati, nah itu wajib untuk makan. 3 hari nggak makan, ada makanan nggak dimakan, padahal kalau nggak makan mati begitu, itu makan menjadi wajib. Darurat kondisi. Sehingga kondisi seperti ini makan yang haram jadi boleh. Darurat. Dengan di tengah hutan 3 hari nggak makan, ketemu babi. Babi dia apa itu? Disate boleh dimakan, tapi sekedarnya nggak boleh dibungkus untuk besok, tapi sekedar untuk menjaga nyawa, itu jadi wajib. Kapan jadi haram makan itu? Ketika itu haram, kemudian makanannya haram, kemudian terlalu berlebih-lebihan sehingga menyebabkan dia mendapatkan keburukan dari makanan itu, maka nggak boleh. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, intinya makan yang dengan rezeki yang kita dapatkan dari Allah bisa bermanfaat bagi kita untuk urusan dunia dan akhirat kita. Niatnya karena Allah, kemudian
kemudian ikuti tuntunan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pastikan yang dimakan halal, caranya benar. Bismillah dengan tangan kanan sambil duduk. Alhamdulillah selesai. Itu berarti bermanfaat bagi kita untuk dunia dan akhirat kita. Artinya apa? Harta yang kita gunakan untuk makan tadi itu kita bawa sampai kalau kita nanti mati. Ini membawa harta. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita gunakan nafkah untuk makan, untuk minum, untuk pakaian, untuk rumah, itu sudah berlebih, maka ada satu jalan lagi. Apa itu? Dibelanjakan di jalan Allah, untuk sedekah, untuk wakaf, untuk infak, membantu masjid, membantu pesantren, membantu majelis taklim, membantu fakir miskin, orang terlantar, anak-anak yatim. Nah, itu berarti berguna untuk diri kita sebagai simpanan. Berarti kalau kita membelanjakan harta itu di jalan Allah, pada hakikatnya kita sedang mentransfer, memindahkan, memutasi harta kita dari rekening dunia menuju rekening akhirat. Jadi kan bisa ngecek rekening akhirat dengan pun pinter. Saldo ini pinter Pak. Betul ngecek. Iya, nah rekening dunianya dicek terus nih. Tambah-tambah. Selama ini kita mengumpulkan harta, kira-kira sudah terkumpul berapa Bu? Pak, sudah terkumpul berapa? Enggak pernah bisa terkumpul, habis terus. Dan hakikatnya memang itu, harta sebanyak apapun yang kita kumpulkan pasti habis. Kalau kita mati belum habis, sudah dihabiskan yang lain, pasti habis. Kalau habisnya tidak kita belanjakan di jalan Allah, pasti juga akan habis bukan di jalan Allah. Itu prinsip. Semua pasti akan habis karena sifat dunia itu begitu. Tak terus habis terus gitu ya. Berapapun kalau dikasih dia habis. Maka mari Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita jadikan harta sebagai nafkah dan sebagai sedekah. Itulah yang menjadi manfaat bagi kita, yang menjadi milik kita, yang akan kita bawa sampai ke akhirat. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, poin-poin penting untuk mengawal agar harta kita bisa kita bawa sampai ke surga. Yang pertama, memastikan bahwa harta yang kita kumpulkan tidak melalaikan kita dari mengingat Allah. Memastikan harta yang kita kumpulkan tidak melalaikan kita dari mengingat Allah. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta-harta kalian, janganlah anak-anak kalian melalaikan kalian dari mengingat Allah. Barang siapa yang melakukan hal itu, hartanya, anaknya melalaikan dari mengingat Allah, faulaika humul khasirun, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Mereka itu orang-orang yang rugi besar ketika diberi harta oleh Allah, diberi oleh Allah anak sebagai bentuk rezeki dari Allah, dia lalai dari mengingat Allah, lalai dari sholatnya, lalai dari mengikuti perintah Allah, tidak taat kepada Allah, banyak bermaksiat, bahkan justru menggunakan hartanya untuk perbuatan dosa, kedurhakaan, pelanggaran dan lain sebagainya. Maka ini orang-orang yang rugi. Bapak Ibu kira-kira baik rugi atau untung? Untung atau rugi Bu? Untung. Berarti kalau pengen untung, diberi harta oleh Allah banyak dan semakin dekat dengan Allah. Gampang atau susah nih Bu?
banyak semakin dekat Allah. Tapi kadang itu kita itu kalau hartanya banyak malah jauh, tapi kalau hartanya sedikit banyak utangi, wah nangis-nangis sih dekat dengan Allah. Maka harapannya baik banyak ataupun sedikit kita tetap istiqomah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, jangan melupakan Allah. Seperti Qarun, kita tahu itu Qarun, dia diberi oleh harta yang sangat banyak, bahkan kunci-kunci gudangnya itu kalau dibawa oleh 19 orang tak kuat Bapak, karena saking banyaknya. Hartanya banyak sekali. Tapi ketika hartanya banyak itu diingatkan untuk infak, untuk sedekah, untuk dibelanjakan jalan Allah, malah marah-marah, menyombongkan diri. Dia angkuh mengatakan, semua harta ini adalah milikku, aku peroleh dengan ilmuku sendiri, dengan usahaku sendiri, tidak ada kaitannya dengan Tuhan, tidak ada kaitannya dengan Allah. Sombong, angkuh. Akhirnya Allah marah, seluruh hartanya ditenggelamkan di perut bumi. Pernah nemu di mana betul? Oh betul ya. Siapa tahu nanti dengan keduk-keduk memang dapat emas 1 kilo, dapat emas 74 kilo gitu kan. Banyak nih Pak. Tapi dapat emas itu nanti diambil pemerintah. Harta karun itu, harta karun katanya. Itu ditenggelamkan oleh Allah, dan ini ceritanya ada, benar terjadi. Kenapa? Lalai dari mengingat Allah, lalai dari Allah ketika diberi harta oleh Allah. Maka jangan sampai kita seperti itu. Yang kedua, untuk mengawal supaya harta bisa kita bawa sampai ke surga, yang kedua adalah harus yakin bahwa harta itu bukan semata tanda kemuliaan, tetapi adalah ujian. Ini Pak penting. Harta yang kita kumpulkan itu bukan tanda kemuliaan, tapi bagian dari ujian. Karena banyak orang beranggapan nek duitnya oke iki mulya, hartanya banyak mulya. Apakah begitu? Belum tentu. Bisa iya, bisa tidak. Sebagian saudara kita diuji dengan kekurangan harta, kemiskinan ada, tapi juga sebagian saudara kita diuji dengan banyaknya harta. Itu semua adalah ujian. Yang namanya ujian harus kita selesaikan, harus kita kerjakan supaya sukses, supaya berhasil. Sehingga diuji dengan ujian apapun harus berhasil, harus sukses. Kalau bapak ibu disuruh pilih, pengen diuji miskin atau kaya? Bu, kalau bisa kita pilih gitu, pilih. Dengan pengen diuji miskin atau kaya Bu? Halo, bapak pengen diuji kaya? Diuji kaya terus sukses gitu nih? Diuji kaya tapi berhasil gitu nih? Ya itu. Tapi rata-rata kebanyakan itu orang kalau diuji kaya itu gak pada berhasil, gak pada berhasil menyelesaikan ujian. Tapi banyak yang diuji miskin berhasil. Jangan pengen berhasil atau pengen gak berhasil. Berhasil berarti diuji miskin. Tapi belum tentu juga, banyak juga sahabat yang diuji kaya berhasil. Abdurrahman bin Auf ujiannya kekayaan, berhasil masuk surga tanpa hisab. Utsman bin Affan ujiannya harta, tapi juga berhasil masuk surga tanpa hisab. Ada. Nah, maka sebenarnya bukan masalah pilih atau tidak pilih, karena itu nggak bisa dipilih. Gitu? Bisa dipilih kalau itu nggak bisa dipilih ada. Yang bisa kita lakukan adalah berusaha, berikhtiar mendapatkan rezeki sebanyak-banyaknya. Tapi jatah itu ya Allah yang menentukan. Kita nggak bisa ngarani, tidak bisa memastikan. Maka yang kita lakukan beramal, Allah yang memberi. Akhirnya begitulah. Yang kita lakukan beramal, Allah yang memberi. Sehingga pastikan kita harus yakin itu ujian. Harta
harta itu bagian dari ujian, bukan semata-mata tanda mulia. Maka Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, "Innama amwalukum wa auladukum fitnah, wallahu 'indahu ajrun 'adzim." Sesungguhnya hanyalah harta-harta kalian dan anak-anak kalian itu adalah ujian, fitnah, cobaan. Di sisi Allah ada pahala yang besar kalau kalian berhasil menghadapi ujian itu. Abdurrahman bin Auf itu pernah punya cita-cita pengen jadi orang miskin, tapi nggak kesampaian, nggak kesampaian. Semakin hartanya dibuang, semakin tambah. Nah, jenengan kebalik, pengen sugih, sugih. Kenapa? Kadang itu begitu. Ketika sudah ditakdirkan kaya itu, dibuang-buang tetap balik. Dibuang-buang tetap dibuangnya artinya digunakan untuk amal gitu maksudnya. Maka posisi kita seperti apapun bagian harta itu, maka kita jadikan untuk apa? Mencari ajrun adzim, pahala yang terbesar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dua-duanya bisa. Yang punya harta sedikit bisa mendapatkan pahala yang banyak, yang punya harta banyak pun bisa mendapatkan pahala yang banyak, insya Allah. Dan bahkan nanti orang-orang yang hartanya banyak itu di akhirat iri kepada orang yang gak punya harta. Kok iri gimana Bapak Ibu? Karena orang-orang yang hartanya sedikit, hisabnya cepat, masuk surganya cepat. Yang hartanya banyak, hisabnya lama. Sehingga pada iri, wah kalau ngerti begini dulu aku miskin saja, gitu ya. Aku miskin saja. Karena hisabnya, kenapa kok lama? Kata Rasulullah mengatakan ketika kita punya harta, pertanyaan itu dua, dari mana dan untuk apa. Tapi kalau kita diberi rezeki yang lain, pertanyaan cuma satu, untuk apa? Dengan diberi waktu untuk apa, diberi umur untuk apa, gitu ya. Tapi kalau harta dua, dari mana dan untuk apa, hisabnya lebih seru, lebih menegangkan. Ini poin kedua. Poin yang ketiga, memastikan bahwa setiap harta yang kita peroleh berasal dari jalan yang halal. Memastikan setiap harta yang kita peroleh, yang kita kumpulkan tadi itu berasal dari jalan yang halal. Rasul pernah bersabda, "Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban." Sesungguhnya Allah itu Maha baik dan tidak akan menerima kecuali yang baik, termasuk harta. Allah itu baik, tidak akan menerima kecuali yang baik. Maka memastikan harta yang kita kumpulkan, harta yang kita peroleh itu dari jalan yang halal. Kalau harta yang kita kumpulkan dari jalan yang halal, meskipun itu sedikit Bapak Ibu, meskipun jumlahnya enggak banyak, tapi itu berkah. Apa? Berkah, kebaikan. Sedikit tapi berkah. Tapi kalau harta itu diperoleh dari jalan yang tidak halal, yang haram, jadi menipu, memanipulasi, menyuap, korupsi, macam-macam itu, meskipun itu jumlahnya banyak, triliunan, gitu ya, itu tidak ada keberkahannya. Dan parahnya lagi, kalau nanti itu dimakan, gitu ya, harta yang haram diperoleh dari jalan yang haram, dimakan untuk keluarganya, untuk anak-anaknya, untuk dirinya, maka menyebabkan api neraka mudah menyentuh kulitnya dan doa-doanya sulit dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita pastikan jangan sampai kita memberi makan anak-anak kita, istri kita, keluarga kita dari harta yang haram. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah itu Maha baik dan tidak akan menerima kecuali hanya yang baik, termasuk dari harta yang kita peroleh. Pastikan itu halal. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, halalnya harta ini menjadi penyebab datangnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala.
Halalnya harta yang kita peroleh ini menjadi penyebab kita dijauhkan dari ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pastikan harta yang kita peroleh dengan cara yang halal, karena cara itu yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, agar harta yang kita kumpulkan itu bisa membersamai kita sampai ke surga Allah, maka jadikan harta sebagai sarana ibadah dan membantu sesama. Ini penting Bapak Ibu. Karena tujuan kita diciptakan ke muka bumi itu apa? Ibadah. Maka kalau kita punya harta, dijadikan sebagai sarana untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berikan kepada kita harta, kita jadikan bernilai ibadah. Dan itu menjadi sesuatu yang sangat penting untuk kita perhatikan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika manusia itu meninggal dunia, Bapak Ibu ini manusia semua pasti akan meninggal dunia, maka akan terputus pahala amalnya kecuali 3: sedekah jariyah, ilmu yang manfaat, atau anak yang soleh. Ada kata sedekah jariyah. Ini apa artinya? Maka sebagian harta kita itu kita jadikan pahala yang terus mengalir. Pahala yang terus mengalir untuk apa? Untuk wakaf, untuk infak, untuk sedekah. Pahala yang akan terus mengalir, khususnya untuk wakaf atau sedekah jariyah. Kita bantu masjid. Di masjid ini ada 3 hal tadi langsung. Ada muatan sedekah jariyahnya, bangunannya, fisiknya. Ada ilmu yang bermanfaat yang diajarkan di masjid. Ada anak soleh yang ada di masjid. Mana Bapak itu anak solehnya Bapak Ibu? Halo? Anak solehnya mana? Dua. Jenengan kan anak juga loh. Jenengan bukan anak. Kita ini juga anak Bapak Ibu. Betul? Iya, kita itu anak. Punya ibu bapak kita. Kalau bapak anak jangan anak kecil aja. Kita itu juga anak. Maka jadikan diri kita soleh. Maka biasanya orang yang di masjid itu orang-orang yang soleh. Kalaupun toh belum soleh, pasti orang yang ke masjid itu pengen jadi orang yang baik. Betul? Pengen jadi orang yang soleh. Ya, mudah-mudahan Allah berikan kebaikan harta kita. Yang terakhir, merasa cukup dengan harta yang Allah berikan. Tidak boleh sombong dengan harta yang Allah berikan. Kenapa Bapak Ibu? Karena harta yang Allah berikan itu hanya titipan. Namanya titipan, gak boleh membuat kita sombong. Titipan kok sombong. Maka jadilah seperti tukang parkir. Kertas tukang parkir Bapak Ibu. Kertas tukang parkir. Tukang parkir itu kalau ada mobil parkir, mobil mewah itu, sombong gak? Gak sombong. Kenapa gak sombong? Titipan kok sombong. Kenapa? Terus titipan. Kalau mobilnya diambil, senang atau susah? Senang. Tukang parkir mau diambil, yang punya senang. Kenapa? Dapat cuan. Maka seperti itu posisi kita di dunia. Kalau kita punya harta itu hanya titipan. Yang namanya titipan gak boleh membuat kita sombong. Kalau diambil kembali yang punya, alhamdulillah, itu kan ikhlas, ridho. Karena apa tadi? Kita yakin dunia ini fana. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbikal dzul jalali wal ikram. Semua apa yang ada di dunia ini, yang hidup maupun yang mati, semuanya akan fana, akan rusak, akan binasa, akan habis, termasuk harta kita. Dan yang kekal hanya wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Mulia, Maha Agung. Itulah yang kita. Nah, poin-poin, 5 poin yang perlu kita perhatikan agar harta yang kita kumpulkan benar-benar bisa membersamai kita sampai ke surga. Amin Allahumma amin. Ini bagian yang kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Tidak usah diskusi nih. Ada acara lagi selain. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah. Terima kasih atas perhatiannya pada kesempatan kali ini. Hanya mengingatkan saya pribadi dan juga Bapak Ibu semuanya, bagaimana kita membawa seluruh harta yang kita kumpulkan menemani kita sampai di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Demikian kita berdoa kepada Allah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian banyak kekurangan yang kurang berkenan dan mohon maaf yang sebesar-besarnya bila kita berbuat yang untuk hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.